semua masa laluku. Shalom saudara, jumpa lagi kita dalam Voice of Hope. Dan kita bersyukur hari ini tema yang spesial yang akan saya bawakan kepada saudara. Di saat saudara mendengarkan khotbah ini, setia beribadah. Saya ambil dalam Yosua 24 ayat 23 sampai 24. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Saudara-saudara kasih Tuhan, bicara tentang setia beribadah. Semua orang berharap tentang sebuah kesetiaan. Semua orang berharap bahwa kita mendapatkan teman, kita mendapatkan sahabat, kita mendapatkan pemimpin, kita mendapatkan seorang yang bisa memberikan kita jaminan tentang sebuah kesetiaan. Tapi kesetiaan yang kita miliki terkadang dengan sahabat kita penuh dengan terkadang gagal, terkadang kita kecewa. Tapi ada satu sahabat yang tidak pernah gagal, dia setia kepada kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kita harus setia beribadah? Pertama, ibadah merupakan prioritas utama bagi kita orang percaya. Kalau Anda nggak bisa beribadah, rasanya hampa, kosong. Saya mau ibaratkan ketika kita tidak bisa berdoa, kita nggak bisa baca Alkitab, coba kita ibaratkan dengan kita cubit tangan kita. Sekeras-kerasnya kita cubit tangan kita. Apa yang kita rasakan? Tentu kita akan merasakan sakit. Nah, itulah hati Allah. Jika kita tidak mampu untuk beribadah, membaca Alkitab, setiap beribadah, Tuhan hatinya sakit ketika lihat umatnya tidak mampu beribadah. Ketika umatnya tidak setia untuk membaca Alkitab, ketika umatnya tidak setia untuk memujinya, maka dia sedih. Dia merasakan sakit karena dia berharap, dia menantikan umat-umat kesayangannya, umat pilihannya itulah umat yang setia untuk beribadah kepada Allah. Jadikan ibadah itu sebagai hal yang utama dalam hidup kita. Kita boleh bekerja, kita boleh mengejar karir, kita boleh berusaha, kita boleh melakukan apa saja dengan bisnis kita. Tapi semua itu hanyalah fana dan itu terbatas. Tapi ibadah itu tidak pernah terbatas, tapi dia mengandung janji kata Alkitab. Oleh karena itu Allah mau supaya saya dan saudara untuk setia beribadah kepada Tuhan dan menjadikan ibadah itu sebagai hal yang prioritas dalam kehidupan kita. Yang kedua, dalam ayat 23 kita sudah baca tadi, kepada Tuhan Allah kita. Tuhan mau supaya kita menjadikan ibadah, supaya kita fokus kepada sumber kehidupan. Yang beri hidup kita bukan pimpinan. Yang beri hidup kita bukan orang tua. Yang memberikan hidup ke saya dan saudara itu bukan siapapun mereka, pendeta dan sebagainya. Tapi adalah Tuhan. Makanya kita harus berfokus, sumber kehidupan kita adalah Allah. Kita belajar untuk menomorduakan hal-hal yang fana, yang duniawi, yang kita rasakan hari-hari ini. Kita boleh dicukupi dengan kebutuhan kita. Tapi yang paling penting adalah kita tahu sumber berkat itu, sumber kehidupan itu berasal dari Tuhan. Maka yang kita mau pandang hanya Tuhan saja. Kita mau fokus kepada Allah yang memberikan kita kehidupan itu. Supaya kita boleh merasakan bahwa ketika Allah dekat dengan kita, kita melekat dengan Allah. Dia akan menjamin kehidupan kita. Dan yang terakhir, ibadah itu harus disertai dengan kesadaran. Eling, sadar saudara. Sadarlah bahwa kita harus datang mencari Tuhan. Saya dan saudara butuh Tuhan. Siapapun kita berkata sama, saya butuh Tuhan. Karena dalam ketuhan itu kita mendapatkan ketenangan. Dalam Tuhan itu kita mendapatkan segala-galanya. Dalam Tuhan itu kita bisa intim. Bagaimana kita membangun persahabatan. Apalagi dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara. Kalau saudara mengerti hal ini, maka itu akan mendorong saudara untuk beribadah terus kepada Tuhan. Nantikanlah berikut siaran kami terus. Voice Hope akan memberkati saudara dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih sudah menonton podcast Voice of Hope dengan tema April, Be Dependable. Jika saudara dan sahabat merasa terberkati, silakan like dan share video ini. Kalau Anda membutuhkan bantuan doa, boleh hubungi kami melalui kanal media sosial kami di @rajawali.fm. Jika Anda membutuhkan komunitas yang sehat untuk bertumbuh dalam kasih, bergabunglah dalam Raja Wali Family Ministries. Tuhan memberkati.